Tinggal bagaimana para punggawa Garuda menambahkan seluruh keringat dan perjuangan mereka di atas lapangan hijau. Saatnya bungkam keraguan, runtuhkan dominasi lawan, dan bawa pulang trofi Piala AFF ke bumi pertiwi sebagai kado terindah bagi bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian, sanggupkah racikan John Hartman bersama skuad terbaik Garuda menundukkan gempuran tim terbaik Vietnam dan mengukir sejarah baru sebagai juara Piala AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di Asia Tenggara, ada satu kisah yang terus berulang dari masa ke masa. Bukan tentang siapa yang paling berbakat, bukan pula soal siapa yang paling keras berbicara, melainkan tentang satu tim yang berkali-kali menembus partai puncak, namun selalu kembali dengan langkah tertunduk. 6 kali. Ya, 6 kali Indonesia berdiri tepat di depan pintu sejarah. Dan 6 kali juga nasib seakan berbisik lirih, belum saatnya. Hingga kemudian datang seorang pria dari Inggris, tanpa janji yang berlebihan, tanpa slogan kosong penuh basa-basi. Namanya John Hartman. Dan satu kalimat darinya cukup untuk membuat seluruh kawasan Asia Tenggara mulai terusik. Di mana salah satu yang paling terasa dampaknya adalah Vietnam, negara yang kembali berada satu grup dengan Indonesia di Piala AFF 2026 nanti. Ya, Nguyen Mania secara tersirat mereka ingin menantang Indonesia dengan kekuatan terbaik yang mereka miliki. Bukan lagi dengan skuad U22 seperti edisi 2024 lalu, meski saat itu Vietnam tetap harus bekerja keras dan cuma bisa menang tipis 1-0. Diketahui media-media di sana ingin Indonesia benar-benar memandang serius Piala AFF tahun ini, sebab faktanya tim Garuda memang belum pernah mengangkat trofi juara tersebut. Meskipun nanti ada event ASEAN lainnya, seperti FIFA ASEAN Cup, mereka tetap menganggap turnamen terbesar ASEAN yang sudah ada sejak 1996 ini jauh lebih bermarwah, walaupun tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Itulah kenapa, menurut sudut pandang media Vietnam, Indonesia seolah tidak punya kepentingan apa-apa lagi, karena event besar selanjutnya baru terjadi di tahun 2027, yaitu Piala Asia. Sebuah panggung megah di mana pada edisi sebelumnya, Indonesia sanggup mengukir sejarah baru dengan melangkah hingga babak 16 besar. Tentu saja, publik tanah air sangat berharap trofi Piala AFF bisa mampir untuk pertama kalinya ke bumi Nusantara. Terlebih trofi itu sekaligus bisa menjadi kado yang sangat istimewa bagi ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Namun untuk mewujudkan piala itu hadir di tanah air, tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Semua membutuhkan proses panjang, kerja keras tak kenal lelah, dan persiapan yang benar-benar matang. Sementara itu, sembari fokus pada kekuatan tim sendiri, John Hartman juga diketahui terus memantau setiap detail perkembangan lawan-lawan Indonesia di grup A. Karena bagaimanapun juga, Vietnam, Singapura, Kamboja, hingga Timor Leste bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Selain fokus menggembleng ketahanan fisik, pasti John Hartman juga sedang menyiapkan segala hal yang berbau taktikal. Di mana salah satu materi utama dalam pemusatan latihan di Bali adalah strategi menghadapi high pressing. Sebuah taktik yang diperkirakan bakal banyak digempur oleh lawan-lawan Garuda selama Piala AFF, khususnya dari Vietnam. Nah, menurut Pak John, sebuah tim tidak hanya harus mampu memberikan tekanan tinggi kepada lawan, tapi juga wajib memiliki solusi konkret ketika mendapat tekanan serupa. Karena itulah proses materi latihan kini lebih banyak diarahkan pada skenario membangun serangan dari bawah atau build up saat berada di bawah himpitan tekanan tinggi. Kemudian selain aspek taktik dan strategi, John Hartman juga mengaku sangat puas melihat perkembangan hubungan antar pemain selama lebih 2 pekan menjalani pemusatan latihan di Bali. Ia mengungkapkan bahwa tim pelatih sengaja membentuk leadership group atau kelompok kepemimpinan di dalam skuad guna memperkuat komunikasi antar garis serta menggembleng mental bertanding seluruh pemain. Ya, intinya, selain gemblengan fisik yang gila-gilaan, John Hartman juga sangat intens menerapkan taktik untuk mengatasi high pressing, di samping menerapkan mode transisi cepat dari posisi menyerang ke bertahan. Dan sejujurnya, dengan kualitas serta pengalaman bertanding para pemain di skuad Garuda saat ini, segala instruksi pastilah bisa dipahami, diikuti, serta dijalankan di atas lapangan dengan sebaik mungkin.
Ya, selain fokus pada persiapan internal tim, John Herdman pastinya juga sudah menerjunkan tim analis berkualitas untuk memantau bagaimana peta persiapan lawan-lawan Garuda, khususnya para penghuni grup A. Lawan pertama yang wajib diwaspadai adalah Kamboja, tim yang menjadi ujian perdana Indonesia pada tanggal 27 Juli 2026 mendatang di Stadion Pakansari, Bogor. Perlu diingat baik-baik, Kamboja kini bukan lagi sekedar tim hore yang bisa dilibas dengan mudah. Skuad berjuluk Angkor Warriors itu datang dengan materi pemain yang jauh lebih meyakinkan dibandingkan beberapa tahun lalu. Dan siapa yang menyangka perkembangan mereka melonjak cukup pesat berkat program naturalisasi yang tertata, serta meningkatkan kualitas pengelolaan liga domestik dan pembinaan usia muda di sana. Nah, harus diakui beberapa pemain naturalisasi berhasil menjadi roh utama dari pemain tim Kamboja. Sebut saja gelandang berdarah Jepang, Yudai Ogawa, serta pemain berdarah Uzbekistan, Alisher Mirzaev. Keduanya menjelma menjadi duet vital di lini tengah yang nyaris tak tergantikan. Sementara di lini depan, mereka mengandalkan ketajaman striker berdarah Pantai Gading, Abdelkader Coulibaly. Seluruh amunisi ini diramu dengan cermat oleh pelatih berpengalaman asal Jepang, Koji Gotoku, yang terbukti sukses membuat kedalaman pemain Kamboja jauh lebih solid dan disiplin. Mengandalkan formasi ideal 4-2-3-1, Kamboja tampil cukup meyakinkan saat menghadapi tes uji coba melawan Bhutan dan Hong Kong pada bulan Juni lalu. Bahkan menjelang bergulirnya Piala AFF, mereka sampai menggelar training camp khusus di Jepang. Selain memanfaatkan fasilitas latihan kelas dunia di sana, mereka juga melakoni beberapa laga uji coba tertutup melawan klub-klub lokal Jepang. Pokoknya, Indonesia wajib ekstra berhati-hati. Terlebih dalam pertemuan terakhir di ajang resmi saja, Garuda cuma mampu menang tipis 2-1 atas Kamboja. Artinya, timnas Indonesia sama sekali tidak boleh lengah sedikit pun. Kehilangan poin pada laga pembuka, apalagi bermain di kandang sendiri, bisa menjadi awal dari bencana panjang, kan gitu. Setelah melewati ujian Kamboja, Indonesia akan langsung bertolak untuk melakoni laga tandang menghadapi Timor Leste, di mana pertandingan tersebut rencananya bakal digelar di Thailand. Lantaran Timor Leste masih harus menggunakan stadion netral akibat keterbatasan stadion berstandar internasional di negara mereka. Di atas kertas, Indonesia jelas jauh lebih diunggulkan dari segala sisi. Namun apakah jalannya pertandingan nanti akan semudah itu? Oh, belum tentu. Sama halnya dengan Kamboja, Timor Leste juga datang membawa persiapan yang sangat matang. Skuad berjuluk Osol Nascente ini kini mulai diperkuat oleh cukup banyak pemain diaspora berkualitas yang merumput di luar negeri. Di bawah arahan dingin pelatih asal Portugal, Jose Pedro, Timor Leste tampil jauh lebih berani, memperagakan sepak bola menyerang melalui skema 4-3-3. Menjelang turnamen dimulai, Timor Leste juga memilih untuk menggelar pemusatan latihan intensif di Chonburi, Thailand. Pendeknya, mereka ingin benar-benar siap tampil meledak dan memberikan kejutan terbesar di turnamen kali ini. Selain Kamboja dan Timor Leste, Indonesia juga harus memeras keringat saat bertemu Singapura. Jangan pernah lupa, The Lions merupakan salah satu rival klasik yang punya sejarah panjang menyulitkan langkah Garuda di ajang Piala AFF. Kini Singapura datang membawa wajah baru di bawah kepemimpinan pelatih muda penuh bakat, Gavin Lee. Pelatih yang baru berusia 35 tahun tersebut ditunjuk pada akhir tahun 2025 lalu. Namun, dalam waktu yang terbilang singkat, ia secara mengejutkan sukses membawa Singapura mengunci tiket lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Bagi Gavin Lee, gengsi Piala AFF sama pentingnya dengan Piala Asia. Karena itu, Singapura berani memasang target tinggi pada edisi kali ini. Demi memuluskan ambisi tersebut, mereka sampai menggelar training camp khusus di Jepang. Selama berada di negeri Sakura, The Lions melakoni 3 laga uji coba melawan klub-klub lokal. Menariknya, beberapa jadwal pertandingan uji coba tersebut sengaja dirancang sangat berdekatan. Menurut Gavin Lee, simulasi ritme padat itu memang sengaja dibuat agar kondisi fisik dan mental para pemain terbiasa menghadapi sisa pemulihan yang singkat selama Piala AFF nanti. Dengan pendekatan taktik yang sangat seimbang antara menyerang atau bertahan, Singapura harus diakui tampil sangat solid. Bahkan terbukti mereka mampu lolos dari babak kualifikasi Piala Asia tanpa menelan satupun kekalahan.
Maka tak heran jika The Lions diprediksi menjadi salah satu batu sandungan terbesar bagi Indonesia. Apalagi laga terakhir fase grup nanti akan diselenggarakan langsung di markas Singapura. Dan akhirnya kita sampai pada sang juara bertahan, Vietnam. Kalau bicara soal Nguyen Mania, rasanya sudah seperti jodoh yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Di berbagai ajang dan kelompok umur, Indonesia hampir selalu dipertemukan dengan The Golden Star Warriors. Menurut pandangan John Hartman, Vietnam datang ke turnamen ini bukan sekedar menjadi